Din amma ba'd, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau dan orang-orang beriman yang senantiasa istiqomah dan konsisten dengan ajaran beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini masih kita pada pembahasan keutamaan silaturahim dengan pembahasan khusus penjelasan tentang keutamaan menyambung silaturahim kepada keluarga yang memutuskan silaturahim. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Abu Hurairah menceritakan bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan, sesungguhnya saya memiliki keluarga, asiluhum wa yaqta'una, saya menyambung silaturahim kepada mereka, tapi mereka yang memutuskan silaturahim kepada saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, dan saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka balas dengan perbuatan keburukan. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum, dan mereka juga berkata-kata kasar kepada saya, sedangkan saya berkata-kata lembut kepada mereka. Qala, maka Nabi SAW bersabda, la in kana kama taqulu, kalau seandainya yang terjadi sebagaimana yang kamu sebutkan, yang kamu ceritakan, ka'annama tusiffuhum al-malla, maka seakan-akan kamu selalu menyuapkan kepada mereka, ke dalam mulut mereka, bara api, atau engkau seakan-akan menyuapkan kepada mereka pasir yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT atas mereka, madumta ala dzalik, selama kamu tetap mengerjakan apa yang kamu sebutkan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jamaah sekalian, berkenaan dengan pembahasan ini, pembahasan kita malam hari ini, yang menceritakan tentang kisah yang disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang meminta fatwa kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi SAW tentang kasus yang dia alami. Jadi kasusnya, jamaah sekalian, bahwa sahabat ini datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa dia punya kerabat, dia punya keluarga. Setiap kali sahabat ini berbuat baik kepada mereka, maka mereka selalu berbuat jahat, membalas perbuatan kebaikan sahabat ini dengan perbuatan kejahatan. Nah, di sini disebutkan bahwa asiluhum, saya menyambung silaturahim kepada mereka, saya datang, saya berziarah kepada mereka, wa yaqta'un, tapi mereka yang memutuskan, mereka yang tidak mau menerima saya, mereka yang tidak mau menyambung silaturahim dengan saya. Kemudian wa uhsinu ilaihim, dan saya berbuat baik kepada mereka, wa yusi'una ilayya, saya buat baik sama mereka, saya bawakan makanan, saya berziarah, saya mendoakan mereka, saya dan seterusnya. Tapi wa yusi'una ilayya, mereka justru balas dengan justru berbuat buruk kepada saya. Kemudian yang ketiga, wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum.
Kemudian mereka juga melakukan perbuatan kejahilan kepada saya, tapi saya justru membalasnya dengan perbuatan yang baik. Di sini ulama kita menjelaskan bahwa makna wa yajhaluna alayya, jamaah sekalian, itu diambil dari kata-kata al-jahal. Al-jahal itu artinya kebodohan, ketidaktahuan. Namun secara khusus dalam konteks hadis ini, maka yang dimaksud wa yajhaluna alayya adalah mereka berkata-kata kasar kepada saya, mereka menuduh saya, mereka mencaci maki saya dan seterusnya. Buktinya jamaah sekalian, karena pada kalimat yang sebelumnya di situ dikatakan wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Jadi saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka justru balas dengan perbuatan keburukan. Kemudian datang wa yajhaluna alayya, dan mereka melakukan perbuatan kejahilan atas diri saya. Makanya ulama kita menafsirkan bahwa maksudnya mereka melakukan perbuatan kejahilan artinya kalau yang sebelumnya itu mereka sudah berbuat buruk kepada orang tersebut, kepada sahabat itu dalam bentuk perbuatan, maka yang dimaksud wa yajhaluna alayya di sini adalah mereka berkata-kata tidak baik kepada sahabat ini. Jadi yang sebelumnya sudah perbuatan, maka yang berikutnya adalah perkataan. Makanya dikatakan wa yajhaluna alayya, mereka berkata kasar kepada saya, mereka berkata kotor kepada saya. Wa ahlumu anhum, sedangkan saya balas perbuatan mereka dengan perbuatan lembut, atau saya balas ucapan mereka dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Maka Nabi SAW memberikan balasan atau memberikan fatwa kepada sahabat ini, kalau seandainya betul apa yang kamu katakan, seperti itu kejadian dan peristiwanya, maka ibaratnya hubungan kamu dengan keluarga kamu ini seperti seseorang yang memberi makan atau menyuap kepada keluarganya pasir yang panas di dalam mulutnya, dan engkau senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas keburukan mereka selama kamu terus berbuat baik kepada mereka. Nah, hadis ini jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, para sahabat Nabi SAW itu orang-orang yang senantiasa memanfaatkan keberadaan Nabi kita Muhammad SAW ketika mereka berhadapan dengan masalah atau ketika mereka menghadapi problem. Salah satu di antaranya adalah ketika sahabat ini menghadapi masalah dengan keluarganya, maka beliau tidak tinggal diam. Beliau datang dan mengadu kepada Nabi SAW dan ingin mengetahui bagaimana statusnya ini, hubungan saya dengan keluarga saya sendiri. Apakah memang ada hukum yang berlaku atau apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah berbuat baik sama mereka, kemudian mereka justru balas dengan kejahatan. Kalau dengan bahasa kita jamaah sekalian, apakah perlu untuk saya terus berbuat baik sama mereka sedangkan mereka sendiri berbuat jahat kepada saya? Atau barangkali mungkin Nabi SAW akan memberikan hukum, kalau selama ini mereka berbuat buruk kepada kita, maka kalau begitu sekalian kita balas perbuatan mereka. Namun ternyata ketika sahabat ini datang dan menyampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW justru menguatkan sang sahabat ini agar tetap melakukan apa yang dia lakukan. Nah, karena apapun yang terjadi selama sahabat ini berbuat baik kepada keluarga-keluarganya yang selalu memutus silaturahim dan berbuat buruk kepada dia, maka dia tidak akan mendapatkan celaka, bahkan justru dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Dan di satu sisi yang lain jamaah sekalian, sahabat ini tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baik dia, karena dia tetap menjaga silaturahimnya dan tidak memutuskan silaturahimnya meskipun keluarganya sendiri yang pertama kali memutuskan silaturahimnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Kalau sahabat Nabi SAW dalam kondisi mereka berbuat kebaikan, mereka tetap meminta fatwa dari Nabi SAW, mereka tetap meminta untuk mendengarkan penjelasan atau mendengarkan pandangan dari Nabi SAW terhadap apa yang beliau lakukan. Bagaimana lagi kalau seseorang itu berbuat keburukan lalu dia tidak pernah bertanya kepada seorang alim, kepada seorang yang mendalam ilmu agamanya.
Nah, itu tentu saja ada sesuatu di dalam dirinya jamaah sekalian. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanannya kalau dia terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah dan dia tidak pernah merasa terganggu dengan kemaksiatan tersebut. Nah, olehnya ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan." Maka Nabi SAW mengatakan kebaikan itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik, sedangkan keburukan itu adalah, atau kejahatan itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwamu, di dalam hatimu, dan kamu tidak senang kalau orang lain mengetahuinya. Itulah keburukan, itu adalah kejahatan. Olehnya orang beriman jamaah sekalian, kalau keimanannya benar kepada Allah SWT, seharusnya perbuatan keburukan sekecil apapun itu harusnya muncul sinyalnya, itu ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan saya. Dan sebaliknya orang munafik itu menganggap bahwa semua perbuatannya itu benar-benar saja dan boleh-boleh saja. Nah, itu tanda ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan seseorang kalau dia sudah tidak merasakan rasa sakitnya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting jamaah sekalian, agar kemudian kita senantiasa rujuk dan kembali kepada para ulama dan bertanya kepada mereka, menyampaikan kondisi kita, keimanan kita, hubungan kita dengan keluarga kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, di sini juga ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dan firmankan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fussilat, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak sama itu antara kebaikan dan keburukan. Sebagaimana perbuatan sahabat ini jamaah sekalian, ketika dia menyambung silaturahim dengan keluarganya, dengan kerabatnya, tapi kerabatnya sendiri yang memutuskan tali silaturahimnya. Maka berbeda antara sahabat yang menyambung dan orang yang memutuskan silaturahimnya itu. Meskipun memang tidak ada informasi tambahan jamaah sekalian, siapa yang dimaksud dengan kerabat di sini? Apakah memang mereka itu orang beriman, atau barangkali mereka munafik, atau barangkali mereka adalah orang kafir? Namun perintah agama kita jamaah sekalian, sekalipun mereka adalah orang kafir, dan itu kita sudah pernah bahas dahulu sebelumnya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau tetap berbuat baik kepada ibunya, beliau tetap khidmat kepada ibunya meskipun ibunya tidak memeluk agama Islam, meskipun ibunya pada saat itu hampir meninggal dunia karena mogok makan, disebabkan karena keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan beberapa sahabat Nabi SAW seperti itu, mereka tetap berbuat baik dan berbakti kepada orang tua mereka, kepada kerabat mereka, bahkan memberikan hadiah, berkunjung, berziarah dan seterusnya, padahal mereka sendiri adalah orang-orang kafir dan belum memeluk agama Islam. Nah, itu pertanda jamaah sekalian bahwasanya meskipun keluarga kita adalah orang kafir dan belum memeluk agama Islam, justru seharusnya karena status mereka yang masih non muslim harusnya semakin sering dikunjungi, harusnya seperti itu. Nah, ini kan dekat-dekat Idul Kurban jamaah sekalian. Idul Kurban itu sering muncul permasalahan atau pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustaz? Karena sepertiga kurban itu kan kita boleh makan, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya lagi dihadiahkan. Terkadang biasa muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau saya mau hadiahkan sepertiga daging kurban yang saya sembelih itu untuk saya hadiahkan kepada tetangga saya non muslim, tapi saya berharap mudah-mudahan dia masuk Islam. Dan sudah sering misalnya saya sampaikan, saya ajak, misalnya saya berikan kaset, saya berikan ini video-video dan seterusnya, dan sudah mulai ada ketertarikan. Bolehkah saya beri makanan atau daging kurban itu sepertiganya sebagai bentuk hadiah? Jawabannya boleh. Jawaban boleh. Tapi diambil sepertiga dari hadiah itu jamaah sekalian. Sepertiganya lagi tetap kita makan, sepertiganya disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini memberikan hadiah termasuk menziarahi mereka, sebagaimana Nabi SAW ketika anak tetangga beliau seorang Yahudi sedang sakit dikunjungi oleh Nabi SAW. Seorang anak kecil beragama Yahudi, bapaknya adalah orang Yahudi, ibunya adalah orang Yahudi, tetangga Nabi SAW. Ketika Nabi mendengarkan bahwa putranya sedang sakit, maka diziarahi sama Nabi SAW.
Akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW datang jamaah sekalian, karena Nabi SAW tahu, karena beliau senantiasa berdakwah kepada tetangganya, dan orang Yahudi ini juga tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengajak. Padahal bapaknya ada di situ, Nabi Muhammad ada, dan sang anak itu terbaring di atas tempat tidurnya. Nabi SAW sampaikan, wahai putra, wahai anakku, masuklah ke dalam agama Islam. Didakwahi oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi dalam hadis itu dikatakan, sang bapak orang Yahudi ini mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah kunyahnya, panggilannya Nabi SAW. Masuk Islam jamaah sekalian. Nah, itu pentingnya bahwa ketika kita memiliki kerabat, keluarga, tetangga dan sebagainya, dan mereka masih non muslim, maka dimanfaatkan kondisi dan keadaan tersebut. Bukan justru karena mereka non muslim akhirnya tidak usah kalau begitu, jauh-jauh saja penghuni neraka. Bukan seperti itu jamaah sekalian. Nabi kita Muhammad, konsep dakwahnya Nabi Muhammad, beliau berharap sebanyak mungkin manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan kalau bisa semua umat beliau masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi kan bukan seperti itu ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh kami akan penuhi neraka Jahannam itu dengan kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nah, itu berarti memang akan banyak yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan jin dan manusia. Sampai di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa neraka Jahannam itu nanti akan Allah SWT akan memasukkan kakinya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam akan bertanya, ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari kiamat itu adalah hari ketika Allah mengatakan, berfirman kepada neraka Jahannam, apakah kamu wahai neraka Jahannam sudah terisi penuh? Neraka Jahannam bertanya, apakah masih ada tambahan lagi? Nah, itu saking banyaknya penghuni neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia. Olehnya itu jamaah sekalian, ini sahabat Nabi SAW yang tetap berbuat baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati ahsan artinya balaslah perbuatan keburukan itu dengan yang lebih baik. Karena memang jamaah sekalian, konsep yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwa membalas itu harus dengan yang lebih baik. Itu konsep umumnya jamaah sekalian. Baik itu dia adalah kebaikan yang kita terima atau dia adalah keburukan yang kita terima. Kalau dia adalah keburukan, maka dibalas dengan kebaikan. Bukan dengan keburukan yang lebih kecil. Kalau misalnya dia berikan keburukan 30%, kita berikan keburukan 10%. Bukan begitu. Kalau dia adalah keburukan, maka dibalas dengan kebaikan. Kalau dia adalah kebaikan, maka dibalas dengan yang lebih baik. Nah, itu dia. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ketika beliau mendengarkan ada salah seorang sahabat yang mengucapkan salam, sahabat memberikan balasan. Ketika ada sahabat yang masuk ke dalam majelis Nabi kemudian mengucapkan assalamualaikum, maka Nabi mengatakan 10. Datang lagi orang yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi 20. Datang lagi orang ketiga, dijawab dengan yang lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kata Nabi 30. Itu karena setiap kali ucapan salam itu assalamualaikum pahalanya 10. Lebih sempurna sedikit 20, lebih sempurna yang paling sempurna adalah 30. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan jamaah sekalian bahwa memberikan balasan itu seharusnya dengan yang lebih baik. Makanya kata Nabi SAW, man ata alaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang memberikan perbuatan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan yang serupa atau dengan yang lebih baik. Olehnya itu jamaah sekalian, ini konsepnya. Kalau orang berbuat baik sama kita, maka dibalas dengan yang lebih baik. Makanya para ulama kita mengatakan, kalau ada yang mengucapkan salam misalnya, dan mengucapkan salam itu adalah bagian daripada kebaikan, kalau seandainya dia mengucapkan salam assalamualaikum, maka dibalas dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau kurang dari itu, waalaikumsalam warahmatullah, atau paling minimal sekali dengan membalas yang serupa, waalaikumsalam. Tapi jangan dibalas yang kurang dari itu. Kita bilang waalaikum saja, karena itu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Yang ada sunnahnya adalah kalau dia itu, masya Allah,
Yang ada sunnahnya adalah kalau dia itu adalah seseorang yang mendoakan keburukan kepada kita. Kalau ada orang yang doakan keburukan sama kita jamaah sekalian, kemudian kita balas dengan wa'alaikum, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika orang Yahudi datang kepada Nabi doakan keburukan. Orang Yahudi mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, Nabi mengatakan wa'alaika. Jadi untukmu juga. Jadi kalau doakan sama saya keburukan, saya doakan juga keburukan untukmu. Tapi kerennya Nabi Muhammad dan elegannya jawaban Nabi Muhammad SAW, beliau tidak perlu mengucapkan kata-kata kotor, tidak perlu mengucapkan kata-kata laknat. Nah, itu artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memberikan balasan yang terbaik dan berbuat baik bahkan kepada orang-orang yang buruk kepada kita sekalipun. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang lainnya tentang bagaimana seseorang itu senantiasa mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apapun upaya yang dia bisa lakukan. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan isyarat bahwa kalau kamu tetap melakukan perbuatan kebaikanmu ini kepada mereka, kepada kerabatmu yang berbuat buruk, maka kamu akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian bahwa dengan perbuatan kebaikan itu seseorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ingin berbuat jahat sama dia. Karena dalam hadis ini dikatakan bahwa keluarganya, kerabatnya selalu berbuat buruk kepada sang sahabat ini. Nah, tapi kata Nabi SAW, wala yazalu minallahi alaika zahirun, akan senantiasa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan keburukan yang mereka lakukan kepadamu wahai sahabatku itu tidak akan mungkin sampai dan tidak akan mencelakakan dirimu karena perbuatan kebaikan yang dilakukan. Nah, di sini hikmahnya pelajaran jamaah sekalian bahwa kebutuhan kita terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, dan selalu senantiasa dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah perkataan jamaah sekalian bahwa siapa yang menganggap bahwasanya dia memiliki wali dan penolong lebih baik dan lebih afdal dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti dia sedang kehilangan arah dalam hidupnya. Kalau dia menganggap bahwa penolong saya adalah harta saya, penolong saya adalah jabatan saya, penolong saya adalah presiden saya, penolong saya adalah gubernur saya, dan seterusnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia belum mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita berbuat apa-apa jamaah sekalian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya semua tindak tanduk, semua perbuatan kita semuanya murni atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya karena pengaturan dan pengurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu bahkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, fahal ila khurujim min sabil, di situ dikatakan fahal ila khurujim min sabil. Ini ayat ini berbicara tentang seorang anak yang sedang dikandung di dalam perut ibunya kemudian ingin dilahirkan. Itu kata Allah fahal ila khurujim min sabil. Pertanyaannya, bisakah ini anak yang sementara dikandung mau dilahirkan jamaah sekalian, bisa tidak dia mencari jalan keluarnya sendiri? Sedangkan otaknya saja barangkali untuk digunakan berpikir mencari jalan keluar belum bisa dipakai. Bagaimana caranya anak seandainya bukan karena pengurusan dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu akan mati di dalam kandungan ibunya. Makanya Allah mengatakan fahal ila khurujim min sabil, apakah untuk keluar dari tempat yang sempit ini, apakah bisa ada jalannya jamaah sekalian? Kalau seandainya bukan Allah yang mengatur, bagaimana rahim itu dengan kondisi dan tempat yang sangat sempit, akan tetapi dia menjadi tempat yang paling nyaman untuk sebuah kandungan. Meskipun dia adalah tempat yang paling gelap, tapi dia adalah tempat yang paling nikmat bagi seorang anak di dalam kandungan ibunya. Nah, akan tetapi yang menjadi tanda tanya dan problem adalah bagaimana dia bisa keluar dengan sendirinya kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jamaah sekalian, barangkali kita tidak akan pernah diterima lamaran pernikahan kita kalau seandainya gigi kita itu bisa memanjang seperti kuku. Untungnya karena diurus dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, gigi itu ada batasan panjangnya kan, seperti itu. Karena kalau gigi itu memanjang terus seperti kuku, wah bahaya. Jadi parakang orang kan, seperti itu.
Tidak ada yang terima lamaran tak kalau seperti itu. Nah, itu berarti setiap pekan kita harus potong gigi. Nah, itu setengah mati kan? Harus dikikir terus itu giginya. Tapi untungnya karena Allah SWT coba siapa yang atur jamaah sekalian ini alis tidak tumbuh-tumbuh, padahal dia rambut sama seperti rambut kepala, tapi dia tidak tumbuh-tumbuh, begini saja terus. Anehnya kenapa ada ibu-ibu yang suka sekali dia potong-potong itu terus supaya kelihatan cantik. Nah, sudah seperti itu jamaah sekalian, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dicukur habis, kemudian dilukis-lukis dan sebagainya. Padahal itulah ciptaan Allah yang paling indah itu. Tidak perlu dicabut, tidak perlu dan semua supaya kelihatan cantik. Kelihatan cantik di depan suaminya orang lagi. Waliyadzubillah. Kalau saya kelihatan cantik di depan suami sendiri, alhamdulillah. Kalau supaya kelihatan cantik pas di rumah ternyata tidak ada juga perhiasan itu. Tidak. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana hiya li." Saya itu senang sekali kalau saya berhias untuk istri saya, karena saya senang kalau istri saya berhias untuk saya sendiri. Tapi bukan berarti bapak-bapak pakai gincu dan seterusnya. Tidak begitu. Berhiasnya maksudnya laki-laki itu menggunakan parfum yang disenangi istrinya, kemudian bau mulutnya dijaga dan seterusnya, penampilannya juga bagus. Nah, ini jamaah sekalian, artinya apa? Bahwa seseorang dalam kehidupan ini tidak akan mungkin bisa lepas. La haula wala quwata illa billah. Dan ingat jamaah sekalian, dalam kehidupan kita akan ada momen-momen saat di mana tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikan masalah itu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dibayangkan seandainya kita menghadapi masalah dan problem seperti masalahnya Nabi Yunus ibnu Matta ketika ditelan oleh 3 kegelapan, gelapnya malam, gelap lautan, dan gelapnya perut ikan. Bagaimana cara yang bisa keluar kalau begitu? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya Yunus ini tidak pernah menjadi orang yang sering bertasbih kepada saya, la labitha fi batnihi, maka dia akan tetap berada di dalam perutnya itu sampai hari kiamat. Dia akan tetap berada dalam perut ikan itu. Kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam itu tidak sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan doanya Nabi Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya, itu zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan ingat saja jamaah sekalian hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengingat saya dalam keadaan lapangnya, saya akan ingat dia dalam keadaan dia susah. Dan ingat jamaah sekalian, akan ada itu, pasti selalu akan ada saja momen-momen, meskipun barangkali sekali dalam kehidupan kita, tapi momen itu tidak akan mungkin ada yang bisa membantu kita keluar dari masalah itu kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti akan ada saja jamaah sekalian, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluknya. Ini yang mau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya jamaah sekalian, bahwa kita semua ini sehebat apapun diri kita, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ini adalah pelajaran yang penting dalam kehidupan kita, agar kemudian senantiasa kita mencari jalan-jalan, senantiasa mencari sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah pasti akan mendapatkan pertolongan darinya. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran yang lain, dan ini pelajaran inti daripada hadis ini, bahwasanya dalam hadis ini sang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan meminta untuk mendapatkan penjelasan dari Nabi tentang status perbuatan yang selama ini dia lakukan. Dia berbuat baik tapi dibalas dengan keburukan. Dia menyambung silaturahim tapi dibalas dengan pemutusan silaturahim. Maka apa yang dilakukan? Kalau kita menghadapi kondisi seperti ini jamaah sekalian, kita punya kerabat, kita punya saudara, kita punya sepupu dan sebagainya, kita selalu berbuat baik sama mereka, tapi selalu saja diputuskan itu. Kita mau telepon tapi selalu dimatikan teleponnya. Kita mau berkunjung tapi tidak mau diterima. Kita kirimkan hadiah, dikirim kembali dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan jamaah sekalian? Kalau kata Nabi SAW, idza kana kama taqul, kalau seandainya apa yang kamu ceritakan ini sesuai dengan yang kamu sampaikan kepada saya, kalau kisahnya sesuai dengan apa yang kamu sampaikan, maka kamu sama saja seperti orang yang sedang menyuapkan kepada kerabatnya pasir yang panas.
Apa maknanya jamaah sekalian? Ada dua. Makna yang pertama bahwa Nabi SAW menjelaskan dengan perbuatan kebaikan kepada kerabat kita yang selalu memutuskan silaturahimnya dengan kita, maka itu sama saja jamaah sekalian kalau kita beri makan dia bara api yang akan membakar dirinya. Waliyadzubillah. Nah, ini karena apa? Karena dosa yang akan dia tanggung akibat dia memutuskan silaturahimnya dengan kita. Nah, dan sikap kita jamaah sekalian bukan justru menerima saja. Oh, kalau kita putuskan silaturahim, maka saya putus juga kalau begitu. Bukan begitu jamaah sekalian. Kalau Nabi SAW justru mengarahkan tetap berbuat baik kepada mereka. Namun ingat, perbuatan kebaikan yang kita berikan kepada kerabat kita dan balasan keburukan serta pemutusan silaturahim yang dia berikan kepada kita, itu ibaratnya seperti kita suapkan itu bara api di dalam mulutnya. Waliyadzubillah. Dan dia akan terbakar dengan bara api tersebut. Artinya orang-orang yang seperti ini akan terancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala karena melanggar salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi mereka memutuskan hubungan silaturahim yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Kemudian makna yang kedua jamaah sekalian, bahwa ketika seseorang terus berbuat baik kepada kerabatnya dan kerabatnya membalasnya dengan perbuatan keburukan, maknanya dalam hadis ini seakan-akan kamu menyuapkan kepada dia pasir yang panas. Ibaratnya jamaah sekalian bahwa perbuatan kebaikan itu dan balasan keburukan yang dia berikan kepada kita, itulah yang akan membuat dirinya jatuh martabat dan harga diri di hadapan masyarakat. Itu maknanya menurut sebagian ulama hadis, bahwa ketika kita selalu berbuat baik kepada mereka dan terus mereka memberikan balasan keburukan kepada kita, maka suatu saat akan ada masanya jamaah sekalian, martabat kita lah yang akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan martabat mereka yang akan jatuh di tengah masyarakat. Meskipun barangkali kita seorang dan mereka banyak, namun kalau kita terus berupaya untuk menyambung silaturahim dan mereka terus berupaya untuk memutus silaturahim kita, maka yang akan terjadi, Allah akan balik keadaan itu. Allah akan memuliakan orang yang menjaga silaturahimnya dan akan menghinakan orang yang senantiasa memutuskan silaturahimnya. Dan begitu banyak kisah, begitu banyak kejadian peristiwa yang berlaku dalam kehidupan dunia ini jamaah sekalian, sebagaimana yang diceritakan sama Nabi SAW. Nah, dan kalau kita berbicara tentang masalah kisah dalam masalah ini jamaah sekalian, maka kisah yang paling teringat dalam kehidupan kita tentu saja adalah kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam rame-rame 10 orang memutuskan silaturahim dengan dua anak Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yusuf dan Binyamin. Olehnya itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh kakak-kakaknya jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam bersabar. Ibaratnya bukan lagi diputuskan silaturahimnya jamaah sekalian, dibuang. Bahkan sebagian dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam itu ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, cuman karena kakak yang paling tertua mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf. Artinya masih ada juga rasa kasihannya jamaah sekalian. Tapi wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu sayyarah, dibuang saja, dimasukkan ke dalam sumur, nanti mungkin akan ada yang ambil dia, ada orang yang pungut dia, dan dia pergi jauh, supaya pandangan orang tua kita nanti terfokus hanya kepada kita semuanya. Padahal tidak tahu jamaah sekalian bahwa kenapa Nabi Yakub alaihissalam dikatakan oleh anak-anaknya, oleh kakak-kakak tertua, kenapa dikatakan bahwa bapak kita semuanya tersesat? Sebenarnya bukan karena tanpa alasan. Itu kan kakak-kakaknya Nabi Yusuf mengatakan bahwa bapak kita sudah tersesat ini. Karena apa? Kita ini 10 orang bersaudara, sedangkan Yusuf dan adiknya Binyamin itu cuma berdua. Kenapa bapak kita Nabi Yakub lebih cinta kepada yang dua, padahal 10 ada lebih banyak? Nah, harusnya jamaah sekalian, kita ini yang lebih dicintai karena jumlah kita yang lebih banyak. Kenapa justru lebih cinta kepada yang dua orang itu? Nah, kayak jamaah sekalian, kalau kita membaca riwayat dan sejarah, ternyata ada alasannya bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu kan punya beberapa orang, sedangkan Nabi Yusuf dan Binyamin jamaah sekalian lahir dari istri keduanya Nabi Yakub alaihissalam, yang sebenarnya itu wanita yang lebih dicintai Nabi Yakub alaihissalam.
Kalau kita baca sejarahnya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub itu kan disuruh sama ibunya untuk pergi ke pamannya, bekerja di pamannya, karena bapaknya pada saat itu Nabi Ishak pada saat itu sedang marah kepada Nabi Yakub alaihissalam karena menggantikan posisi kakaknya. Kakaknya itu jamaah sekalian, kakaknya Nabi Yakub alaihissalam itu lebih dicintai sama bapak, sedangkan Nabi Yakub lebih dicintai sama ibu. Maka ketika Nabi Ishak alaihissalam marah kepada Nabi Yakub, ibunya Nabi Yakub mengatakan, wahai Yakub, pergilah ke pamanmu di kampung sebelah dan jangan tampilkan, jangan datang ke tempat ini kecuali kalau bapakmu sudah ridha. Maka Nabi Yakub alaihissalam pergi ke tempat pamannya, dan di tempat pamannya itu beliau berjumpa dengan dua orang sepupunya. Dua orang sepupunya ini ternyata yang paling cantik itu jamaah sekalian, itulah yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, yang adik. Tapi ternyata ketika bekerja di pamannya, ternyata justru pamannya menikahkan Nabi Yakub dengan anak pertamanya. Anak pertamanya itu tidak terlalu cantik. Nah, akhirnya karena Nabi Yakub alaihissalam bekerja terus lama, akhirnya diberikan balasan oleh pamannya, kalau begitu saya nikahkan dengan anak yang kedua juga. Nah, jadilah jamaah sekalian istri keduanya Nabi Yakub alaihissalam itulah ibunya Nabi Yusuf dan Binyamin. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil, istrinya atau ibunya Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, sedangkan ibu yang lain itu masih ada. Makanya ada alasannya kenapa Nabi Yakub alaihissalam lebih cinta kepada Nabi Yusuf dan Binyamin, karena ibunya sudah tidak ada. Ya, apalagi memang Nabi Yusuf alaihissalam jauh lebih ganteng jamaah sekalian dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Itu juga alasan yang lain tentu saja. Karena memang sejak kecil Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan perbedaan kualitas dari sisi penciptaan Allah SWT. Tapi coba dengarkan jamaah sekalian, dalam riwayat dikatakan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu berpisah antara 40 sampai 80 tahun. Berpisah selama 40 sampai 80 tahun. Perpisahan itu akhirnya bertemu dengan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam sejarah itu, dalam cerita itu Al-Quran menceritakan ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah mengambil adiknya Binyamin dari kakak-kakaknya, dengan metode makar yang dia lakukan, dia masukkan itu piala minumnya sang raja supaya diambil itu Binyamin jamaah sekalian. Akhirnya ketika Binyamin sudah didudukkan, lalu kemudian datang kembali kakak-kakaknya ke negeri Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil di masa itu? Makanya mereka mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka mengatakan, apakah engkau adalah Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Nah, sayalah Yusuf. Saya Yusuf dan ini adalah saudara saya Binyamin. Dan sungguhnya Allah SWT telah memuliakan saya. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik. Maka apa jawabannya jamaah sekalian? Jawaban sang kakak ini, mereka mengatakan, qalu tallahi, mereka mengatakan, demi Allah, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sesungguhnya Allah telah memuliakan engkau wa Yusuf, meskipun kami ini adalah orang-orang yang berbuat dosa. Jawabannya Nabi Yusuf alaihissalam, kau montong, memang kurang ajar dan seterusnya. Bukan begitu. Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada celah, tidak ada hina, tidak ada kekurangan, tidak ada keburukan pada hari ini untuk kalian, tidak ada sama sekali. Nabi Yusuf tidak balas, padahal sebenarnya bisa dibalas itu. Nabi Yusuf ini Perdana Menteri jamaah sekalian, bisa dipenjarakan nih. Gara-gara kalian ini saya dipenjara 40 tahun. Kan bisa begitu jawabannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf mengamalkan ini hadis jamaah sekalian. Meskipun saudaranya membuang beliau, meskipun saudaranya, gara-gara saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam melewati sekian banyak ujian-ujian kepahitan dan kenikmatan. Kan ada juga ujian kenikmatan itu. Ketika bertemu dengan Zulaikha, berdua-duaan jamaah sekalian, wah itu ada satu faedah jamaah sekalian. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam melarikan diri dari Zulaikha yang membujuk rayu dia untuk melakukan perbuatan zina, apa katanya di situ? Wastabaqal bab, dan keduanya berlari siapa yang paling pertama sampai di pintu. Itu kan bagaimana penggambaran ayat Al-Quran itu luar biasa jamaah sekalian. Dua-duanya sama-sama berlari ini. Siapa yang duluan sampai di pintu? Tapi subhanallah, yang satu ada yang mau sampai di pintu pertama untuk melarikan diri dari fitnah, yang satu melarikan diri sampai ke pintu pertama kali sampai di pintu untuk apa? Melakukan fitnah. Nah,
Jadi kalau tujuannya Nabi Yusuf kan, mudah-mudahan saya yang pertama kali sampai di pintu ini supaya saya bisa melarikan diri, itu tujuannya bagus. Sedangkan Zulaikha, mudah-mudahan saya yang pertama sampai supaya saya bisa tutup rapat-rapat. Itu kan sama kalimatnya, sama perbuatannya, tapi niatnya berbeda. Seakan-akan amalan itu sama kelihatannya jamaah sekalian, dan amalannya memang sama, tapi niatnya antara langit dan sumur. Oleh karena jamaah sekalian, ini satu kondisi yang seharusnya difahami oleh seseorang ketika dia berhadapan dengan saudara-saudara, dengan orang-orang yang berbuat buruk kepada dia. Maka ingatlah selalu dengan kisah sahabat ini, dan ingat juga dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam seakan-akan semuanya langsung dilupakan jamaah sekalian. Dan justru yang disalahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam bukan saudara-saudaranya, yang disalahkan siapa? Syaitan yang disalahkan. Ba'da an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati, itu kan katanya Nabi Yusuf, sesungguhnya apa yang terjadi di antara saya dan saudara saya ini bukan kesalahan saudara saya, ini adalah permainannya syaitan. Syaitan oleh yang melakukan perbuatan ini kepada saya dan saudara-saudara saya. Nah, itu semakin bertambah mulia Nabi Yusuf alaihissalam dengan jawaban dan sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah makanya jamaah sekalian tadi kita bilang bahwa selama orang itu terus berbuat baik kepada keluarganya, kerabatnya, meskipun mereka berbuat buruk, ada saja masanya, akan ada masanya dan sampai saatnya di mana Allah akan tampakkan kemuliaan kita itu, dan Allah akan tampakkan kehinaan orang-orang yang memutuskan silaturahim kita. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita bicara tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad, semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, di dalam Al-Qur'an disebutkan, qul la as'alukum alaihi ajra. Itu selalu jawaban para nabi dan rasul. Karena orang-orang kaumnya jamaah sekalian, kaum para nabi dan rasul, kaum Thamud, kaum Ad, kaum dan seterusnya, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib, semuanya itu akan bertanya kepada para nabi dan rasul, sebenarnya apa yang kau inginkan ketika kau berdakwah kepada kami? Apa yang kau inginkan? Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal kan mengatakan, coba tawarkan itu Muhammad, kalau dia mau mendapatkan istri yang paling cantik, kita nikahkan. Mana anak kita yang paling cantik sih, kita nikahkan dia. Kalau dia mau kekayaan, kita kumpulkan uang kita semuanya, kita kasih sama Muhammad. Kalau dia mau pangkat derajat, saya berikan pangkat derajat yang penting jangan berdakwah dengan agama Islam. Kan itu. Jadi semua umat, semua kaum yang mendustakan para nabi dan rasul, semuanya mengatakan, bertanya, apa yang kau inginkan sebenarnya? Dan selalu jawabannya jamaah sekalian dalam Al-Quran, qul la as'alu alaikum alaihi ajra. Katakan wahai nabiku, sampaikan kepada mereka, saya tidak minta balasan dari kalian. Saya cuma menyampaikan nasihat saja. Saya cuma menyampaikan perintah Allah, risalah dari Allah SWT. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jamaah sekalian, apa kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara? Qul la as'alu alaikum ajra illal mawaddata fil qurba. Itu kata Allah SWT. Katakan wahai Muhammad, saya tidak minta kepada kalian balasan apapun kecuali kalian ingat saya itu adalah keluarga kalian. Itu salah satu di antara penafsiran ulama kita, illal mawaddata fil qurba, apa artinya? Kecuali hubungan kekerabatan di antara kita. Maksudnya jamaah sekalian, sebagian ulama tafsir bilang bahwa Nabi Muhammad itu ternyata di dalam kota Mekah tidak ada satu kabilah pun melainkan Nabi Muhammad memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Nabi Muhammad dengan Abu Jahal itu ada hubungan kerabatannya. Nabi Muhammad dengan Abu Sufyan, apalagi Abu Sufyan sepupu Nabi SAW. Abu Lahab apalagi pamannya Nabi SAW. Dan abu-abu yang lain itu semuanya Nabi memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Makanya seakan-akan Nabi mau disuruh sama Allah SWT bahwa sampaikan kepada mereka, ingatkan kepada mereka, saya itu adalah kerabat kalian. Saya berdakwah seperti ini justru karena saya kerabat kalian, karena saya khawatir dengan keselamatan kalian, maka saya sampaikan kebenarannya kepada kalian. Jelas ya? Nah, ini pentingnya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya, meskipun sebagian di antara keluarga Nabi, sebagaimana hadis ini menceritakan, memutuskan silaturahim, bahkan memusuhi Nabi, bahkan berlaku buruk kepada Nabi SAW, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, dan Allah SWT memberikan kekuatan untuk kita bisa terus menyambung silaturahim kita kepada kerabat-kerabat, keluarga-keluarga kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.